Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi Ustadz Zainal Abidin LC yang pada podcast beliau membahas tentang masalah bid'ahnya imsak dengan membawa kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada kitab Fathul Bari. Yang sebetulnya sangat saya sayangkan adalah beliau dalam podcast tersebut menenteng kitab Fathul Bari. Dan ibarat yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari tersebut tidak dibaca secara komplit, tidak dimaknai secara kata per kata, tapi dimaknai secara umum. Dan pemaknaan yang beliau sampaikan itu ternyata sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Agar menjadi objektif, saya akan membaca ibarat yang beliau sampaikan pada podcast tersebut di dalam kitab Fathul Bari secara komplit. Dan bagi netizen yang faham bahasa Arab, silahkan nilai sendiri secara objektif. Apakah pemahaman Ustadz Zainal Abidin tentang tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah betul? Demikian ibarat yang tertulis dalam kitab Fathul Bari yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Saya akan bantu membacanya secara komplit dan akan menerjemahkan dari kata per kata. Demikian bunyinya: minal bid'il munqarati ma uhditha fi hadas zamani min iqa'il adhan tsani qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi ramadhana. Daripada bid'ah yang mungkar, apa yang terjadi pada zaman ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu mengadakan azan yang kedua sebelum fajar sekira-kira sepertiga jam pada bulan Ramadan. Artinya, yang dibid'ahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah mendahulukan azan yang kedua sekira-kira sepertiga jam. Sepertiga jam itu berarti antara 15 hingga 20 menit sebelum waktu fajar. Jadi yang beliau bid'ahkan ini sebetulnya adalah azan yang dikumandangkan lebih dahulu 15 hingga 20 menit sebelum fajar. Jadi azan yang didahulukan itu yang beliau bid'ahkan. Jelas itu adalah suatu bid'ah. Azan yang kedua. Karena zaman Rasulullah itu pada bulan Ramadan, azan subuh itu dilaksanakan 2 kali. Azan yang tengah malam itu adalah azan Bilal bin Rabah. Sedangkan adzan yang kedua yang sesuai dengan waktu fajar itu adalah adzan Ummi Maktum. Nah, yang dibidahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah mendahulukan adzan yang kedua, yaitu adzannya Ummi Maktum 15 hingga 20 menit lebih awal daripada ketika terbitnya fajar. Belum waktunya, azan duluan. Ini yang beliau bid'ahkan. Makanya di sini coba kita perhatikan kata-katanya. Min iqa'il adzani. Jadi tidak ada kata-kata min iqa'il imsaki atau min iqa'is sahur, tidak ada kata-kata. Sama sekali tidak ada kata-kata itu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, daripada bid'ah mungkar pada zaman beliau adalah wa itfa'il masabih allati ju'ilat alamatan litahrimil akli wasyurbi ala man yuridu siyama sa'man mimman ahdathahu annahu lil ihtiyati fil ibadah. Yaitu mematikan lampu yang dijadikan pertanda haramnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Jadi mereka menjadikan alamat atau tanda dengan cara mematikan lampu. Ketika dimatikan lampu, itulah sebagai tanda haramnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Ini yang dibid'ahkan. Oleh karena itu, saya sangat berharap ketika podcast tersebut Ustadz Zainal Abidin dengan besar hati membaca ibarat kitab Fathul Bari yang saya bacakan tadi secara komplit.
dan kemudian dimaknai secara huruf dan huruf supaya di situ objektif, bukan dimaknai secara umum. Disimpulkan bahwa pada ibarat tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membedahkan imsak. Nah, ini yang sangat saya sesalkan. Jadi di sini saya merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah keilmuan secara benar. Silahkan netizen yang paham bahasa Arab, kalau misalkan ini adalah sesuatu yang salah dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya terjemahkan, itu keliru, silahkan. Tapi kita ingin apa adanya. Saya juga heran kenapa Ustadz Zainal Abidin tidak membaca teks tersebut secara utuh hingga komplit. Kemudian tidak memberikan makna teks tersebut secara kata demi kata. Ini bagi saya sangat mengherankan. Apa yang beliau takutkan? Kita harus menyampaikan amanah keilmuan itu secara jujur, secara objektif, jangan dipotong-potong, jangan. Saya tidak paham, mungkin apakah beliau salah paham secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi ini menurut saya sangat sangat harus kita koreksi, tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu, saya memiliki kewajiban untuk membaca teks ini secara lengkap, kemudian kita maknai secara kata per kata. Bila ada teman-teman atau jamaah sekalian yang tidak setuju dengan apa saya sampaikan, silakan. Atau boleh dikomparasi atau dibandingkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Yang jelas saya telah membaca teks ini secara komplit, satu paragraf, kemudian kita maknai secara huruf demi huruf, dan kita ambil sebuah kesimpulan. Bagi mereka yang paham bahasa Arab, pasti mengerti apa yang saya sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin talatun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Salah satu tanda daripada orang munafik itu, kata Rasul, ada tiga. Yang pertama, bila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diberikan amanat maka dia mengkhianati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada tanda-tanda orang munafik, yaitu berdusta, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian kita harus menjadi orang yang amanah, termasuk amanah dalam hal menyampaikan sebuah ilmu. Harus disampaikan apa adanya secara objektif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.